Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Sungguh sebuah ucapan syukur karena kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Kita sudah merasakan perlindungan, penyertaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan sepanjang 1 minggu ini. Baik dalam diri kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam apapun sepanjang minggu ini. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan pasti melimpah di dalam kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini biarlah kita hanya membawa ucapan syukur, kita membawa pujian, kita membawa penghormatan, sembah kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak untuk menerima semuanya. Mazmur 150 demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan seracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan seracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, mau bersorak buat Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tarapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Kita adalah ciptaannya yang baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, puji Dia, puji Dia, oh, 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 dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, 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 karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, 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 karena kebesarannya. Yang bernafas memuji Dia. Lagi, puji Dia, puji Dia, oh, 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 dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, 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 karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, 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 karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita mulai ibadah dengan bersama-sama menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau Allah yang heran, yang menyertai dan memberkati. Kami bersyukur karena Engkau sudah menolong kami langkah demi langkah, sehingga hari ini kami berada di hadapan-Mu. Satu kerinduan di hati kami adalah bersekutu dengan-Mu. Karena kami tahu dalam persekutuan dengan-Mu, kami dikuatkan. Dalam persekutuan itu kami diteguhkan, diberi pengharapan yang kokoh. Dan biarlah saat ini Roh Kudus bekerja di hati kami, di ruangan ini,
kepada setiap orang, sehingga kami yang memutuskan untuk beribadah kepadamu mendapatkan apa yang kami inginkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami di dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus pagi ini, datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salah satu pengharapan terbesar bagi orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita mengenal, kita percaya, dan kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Tidak hanya sekedar Dia menciptakan segala sesuatu, tetapi Dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Bahkan karena kuasa Tuhan, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan bagi hari ini kita mengingat dan kita merayakan bagaimana dengan kuasa Tuhan Dia menjamin keselamatan, Dia menjamin kita bisa hidup di dalam dunia ini dalam keadaan apapun. Allah yang Maha Kuasa menyertai kehidupan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Kita percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang mulia, yang kita percayai dan kita miliki. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita berdiri bersama-sama, kita merayakan Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Yesus hebat, Yesus kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, betapa hebat, betapa kuatnya Allah kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Daud mengalami berbagai masalah di dalam kehidupannya. Tantangan yang berat dia harus hadapi. Bahkan setiap hari dia harus bergelut dengan maut yang setiap saat datang menghampirinya. Karena betapa banyak musuh,
Karena betapa banyak orang yang menginginkan kematian. Tetapi Daud tidak berpusing dengan pergumulan yang dia hadapi. Bahkan justru di tengah krisis kehidupannya, di tengah pergumulan hidupnya, dia menulis banyak mazmur yang memberkati kita semua. Dia mengajarkan kita supaya kita tidak perlu fokus kepada pergumulan, tetapi memandang terus kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, selagi aku masih ada, aku mau terus menyanyi untuk Tuhan. Selagi aku masih hidup, aku mau bermazmur bagi namanya yang kudus. Biarlah kita juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak perlu terlalu sibuk dengan pergumulan dan tantangan itu. Tapi biarlah kita terus memandang kepada Tuhan dan sambil membawa kehidupan kita untuk terus mau menyembah dan memuji nama-Nya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sungguh kami mau terus memuji, menyembah nama Tuhan selagi masih ada kesempatan dalam hidup kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami sanjung dalam hidup kami. Dialah aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Ya, terimalah pujian
engkau manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami mau sembah, kami mau memuji nama-Mu, sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, kami mau menyembah, kami mau memuji. Selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup, kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu. Oh Allah yang layak, terima segala puji, terima segala hormat. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami mau menyembah, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kebaikan-Mu lebih dari hidup, dan bibirku kan memuji. Kami sembah, kami puji, haleluya. Kami sembah, sebab Kau yang layak, kami puji, sebab Kau yang layak terima pujian, layak terima hormat. Kami ingat segala kebaikan-Mu, dan hati kami bersuka. Kami mengingat pertolongan-Mu, dan kami bersuka. Kaulah sukacita kami. Oh, terima kasih Tuhan. Demikian kami mau membangun komitmen hidup kami di hadapan Tuhan. Selagi kami masih ada di dalam hidup di dunia ini, as long as I live, I will sing to the Lord. Kami mau terus memuji nama-Mu. Biarlah manis kedengaran suara kami, pujian kami, bahkan hidup kami kedengaran manis dan menyenangkan hati Tuhan. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
terimalah pujian kami, terimalah pengagungan kami Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena sungguh hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah pujian dan penyembahan kami. Terimalah sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab dengan hati yang bersuka, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, kami sudah persembahkan pujian dan penghormatan kami. Dan tiba waktunya kami mendengar suara hati Tuhan. Kami mendengar kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, memberkati setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan. Beri kami kemampuan untuk mengerti, percaya, dan berani melakukan firman di dalam kehidupan kami. Sebab kesukaan kami adalah firman, dan hidup kami adalah melakukan firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati jam pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan dicurahkan atas kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali pada kesempatan pagi ini kita boleh kembali dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu dari dua sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sakramen adalah tanda yang nampak, tanda yang terlihat, tanda yang boleh dinikmati, dirasakan dengan tegas dalam hidup ini, dan orang lain boleh melihat bahwa kita adalah milik Kristus. Setiap kita menjalankan sakramen, ada kekuatan yang diberikan kepada kita, ada kuasanya, ada berkatnya yang boleh kita alami setiap mengikuti sakramen tersebut. Apakah kekuatan di dalam sakramen perjamuan kudus? Pagi ini saya bermaksud mengajak Bapak Ibu untuk menunjukkan apa saja kekuatan dari sakramen perjamuan kudus. Mari kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Mari kita baca silih berganti. Saya memulainya ayat 23. Nanti Bapak Ibu ayat 24 dan seterusnya. Ayat 29 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bersama, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Sebenarnya dari ayat sebelumnya dan sesudahnya memberikan sumber yang lebih komplit lagi bagi kita, tetapi bagian yang direnungkan berada di antara hal-hal ini. Kalau kita membaca dalam bagian ayat-ayat ini tadi, apa yang menjadi kekuatan dalam perjamuan kudus? Yang menjadi kekuatan adalah yang pertama, peringatan akan Yesus. Peringatan akan Yesus. Bukan warning, tapi memorize, mengingat, ya. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24 dalam bagian akhir, ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Ia memberikan sebuah pernyataan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan, dan dia mengatakan cawan itu dimeteraikan oleh darahnya. Kemudian dia menutup dengan sebuah perintah, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kata yang diulang adalah menjadi peringatan akan aku. Kata peringatan berasal dari kata ingat. Ingat itu adalah mengingat, ngiling-ngiling. Itu adalah sebuah perintah. Jadi dalam perjamuan itu, kekuatan utamanya adalah Tuhan memerintahkan kita untuk mengingat. Jadi setiap perjamuan kita mengingat Tuhan Yesus. Setiap perjamuan kita mengingat Tuhan Yesus. Saya tanya, apa saudara lupa dengan Tuhan Yesus? Tentu tidak, tentu tidak. Kebangetan dan lupa itu. Setiap hari berdoa dan menyebutkannya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk mengingat? Jelas kita tidak lupa. Tapi mengapa dia meminta kita untuk mengingat? Ternyata di dalam kita mengingat, ingatan itu menyegarkan. Menyegarkan pikiran, menghidupkan kembali pikiran, dan kita menjadi segar di dalam Tuhan, ingatan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu makan dan minum, itu menjadi peringatan, mengingat, untuk menyegarkan. Jadi yang pertama kita melihat ada kekuatan yang bisa menyegarkan ingatan kita. Kalau ingatan kita segar, maka kita menjadi bersemangat. Selain mengingat agar menyegarkan, juga mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Pikiran kita ditarik ke belakang, ke Bukit Golgota, lalu mengenang kembali sembari makan roti dan minum anggur sedikit, karena cawannya kecil-kecil, ya. Itu kita mengenang kematian Tuhan Yesus, mengenang dia tergantung di kayu salib, dan mengenang bahwa dia mati untuk dosa-dosa orang percaya. Itu adalah kenangan, ingatan, kenangan. Dan kita bisa membayangkan, melamunkan. Apa yang kita bisa lamunkan? Yaitu saat pertama kali kita bertobat. Saat pertama kali kita berlutut di hadapannya. Saat pertama kali mulut kita bersuara, Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk darah yang Kau curahkan, sehingga kami boleh diampuni di hadapan Tuhan. Kami tidak menjadi ahli neraka. Engkau telah menggantikan hukuman kami. Dosa yang sangat berat yang kulakukan setiap hari, Tuhan mengampuni. Jadi sembari kita makan roti secuil,
dan minum anggur sedikit, kita membayangkan kapan saat itu kita bertobat. Ada ingatan, ada mengenang, ada membayangkan. Nah, setelah segar ingatan kita, karena kita mengingat akan pengorbanan Yesus, maka percaya kita yang lemah menjadi kuat. Ya. Apakah percaya kita bisa lemah? Bisa. Karena pandemi pekerjaannya kacau. Karena pandemi pekerjaannya itu beresiko. Ketakutan setiap mau kerja. Sudah dibungkus atas, dibungkus bawah, masih juga khawatir. Tapi ketika mengingat Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, imannya jadi kuat. Aku percaya Tuhan pasti menyertai saya. Imannya, percayanya menjadi kuat. Lalu kemudian pengharapan yang tadinya pudar karena banyaknya masalah, rumitnya masalah di rumah, di sekolah anak-anak, di tempat bekerja, di jalan-jalan. Ketakutan, pengharapannya jadi pudar. Nggak tahu aku ini hidup sampai kapan, akan ada apa di depan saya. Tetapi ketika kita mengadakan perjamuan, mengikuti perjamuan, harapannya jadi cerah. Sudah naik mobil, kaca depan itu biasanya sering kena lumpur atau debu. Tapi begitu disiram air dari wipernya, disapu, terang kembali. Seperti itulah kira-kira kita memandang hidup. Pandangan kita tertutup, dihalang-halangi sehingga kabur. Tapi ketika kita perjamuan, menjadi cerah. Itulah kekuatan dalam mengingat. Kemudian persekutuan kita, yang tadinya persekutuannya dengan Tuhan Yesus longgar, persekutuannya tidak akrab. Ketika perjamuan kudus, akrab lagi. Karena mengingat Yesus kepala, saya tubuhnya. Tubuh tidak akan mungkin terlepas dari kepala, akan gandeng terus. Dan ketika perjamuan, kita diingatkan kembali bahwa Dia adalah kepala saya adalah tubuhnya. Saya dengan Tuhan Yesus ada kaitan yang sangat dekat. Itulah sebabnya mengingat akan Yesus menimbulkan kekuatan. Amin. Mengapa kita harus mengingat? Karena peringatan itu penting. Apa yang saudara ingat tiap tahun? Suatu tanggal, suatu bulan, di mana kita keluar dari rahim ibu, datang ke dalam dunia yang namanya ulang tahun. Yang cukup ekonominya boleh merayakan dengan cara yang meriah. Tetapi yang sedang keadaan pailit ya cukup tiup lilin sendiri, tidak apa-apa lah ya. Atau mungkin sekedar makan donat ya. Makan donat 1 atau 2 sudah cukup. Tapi mengingat tanggal itu, Tuhan, sekarang umurku sudah bertambah lagi. Tuhan, umurku tambah lagi. Apa yang sudah aku capai? Apa yang sudah aku lalui? Dan apa yang akan aku tuju? Seringkali kita mengingat ulang tahun seperti itu. Mengapa kita mengingat? Kita bisa sadar bahwa saya masih hidup dan Tuhan masih menyertai perjalanan hidup saya. Yang diberkati Tuhan menikah pada tanggal di mana ia menikah, seringkali duduk berdua mengingat hari pernikahan itu. Kapan kami menikah? Nah, ketika kita sudah mengingat hari-hari itu, ternyata ingatannya jadi segar. Hidupnya jadi segar. Hubungan rumah tangga yang sudah mulai turun, sudah mulai jenuh, mulai jengkel, banyak masalah. Ulang tahun pernikahan dirayakan hanya dengan makan nasi rames, tapi bisa duduk berdua dan bisa mengatakan, yang kamu dulu mengatakan bahwa kau bersumpah menyayangi aku, mencintai aku sampai maut memisahkan. Oh iya ya, aku lupa pernah janji seperti itu. Yang sudah menikah, ya. Tapi yang belum menikah ya jangan membayangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa mengingat itu memiliki kekuatan. Apalagi mengingat akan kematian Tuhan Yesus yang telah menebus kita,
Itu sungguh-sungguh menyegarkan percaya kita, sungguh-sungguh membuat cerah pengharapan kita, dan membuat kuat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi kekuatan dalam perjamuan yang pertama adalah mengingat akan kematian Tuhan, membuat kita segar dan kuat. Yang kedua yang kita dapati di sini adalah mengapa perjamuan kudus itu membuat kita kuat. Karena dalam perjamuan kudus ada pemberitaan kematian Tuhan. Perintah yang sangat jelas, beritakanlah kepada segala makhluk sampai ke ujung-ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang. Ayat yang ke-26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab setiap kali kamu makan roti secuil, minum anggur sak teguk, kamu memberitakan, kamu sedang berkhotbah, kamu sedang bersaksi tentang kematian Yesus Kristus sampai Ia datang kembali yang kedua. Setiap bulan kita mengulangi kesaksian indah itu, bahwa kematian Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Sehingga selain menguatkan kita, juga berbicara kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, roti perjamuan adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Anggur perjamuan adalah lambang darah Tuhan Yesus yang memeteraikan perjanjian baru. Keduanya adalah lambang Kristus bagi dosa-dosa orang percaya. Orang yang ikut makan dan minum perjamuan mengaminkan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dan itu sebagai kesaksian dalam hidupnya. Mengalaminya, meneguhkannya di dalam hati. Itu adalah deklarasi kematian Tuhan Yesus. Roti dan anggur adalah barang biasa. Kalau saudara memakannya di belakang sana, masih ada beberapa lembar roti sisa dari yang diiris-iris, dan masih ada juga di botol sana. Saudara boleh minum sepuasnya, boleh makan sepuasnya. Tapi minum dan makan sepuasnya itu, roti hanyalah roti biasa, anggur adalah anggur biasa. Tetapi setelah roti dan anggur dibawa ke depan sini, kemudian dikuduskan, diserahkan, didoakan sebagai lambang tubuh daripada Tuhan Yesus, roti tidak hanya sekedar roti meskipun hanya sedikit. Anggur tidak hanya sekedar anggur meskipun hanya seteguk. Itu merupakan lambang, pernyataan, pengejawantahan daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Jadi di luar boleh minum anggur sampai mungkin 3 botol, 4 botol sampai doyong-doyong, tidak apa-apa. Tidak ada akibatnya apa-apa. Jangan sampai ada yang berkata, anggur cuma segelas, seteguk. Aku bisa beli 2 botol. Aku bisa minum sampai miring-miring. Roti, aku bisa beli roti 5-6 bungkus, aku makan sampai kenyang bisa. Ngapain harus makan roti di gereja secuil dan seteguk? Ingatlah bahwa ketika kita makan roti di luar, ketika kita minum anggur di luar, berbeda dengan anggur dan roti yang ada di dalam. Mengapa? Karena anggur dan roti yang ada di dalam ini dikuduskan untuk lambang daripada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam anggur dan roti ini ada sebuah nilai yang namanya nilai pemberitaan, nilai kesaksian yang membuktikan bahwa kematian Tuhan Yesus ada di dalam tubuhku. Aku dan roti dan anggur merupakan bagian yang tak terpisahkan, merupakan kesaksian kepada dunia ini bahwa Yesus telah mati dan menebus dosa saya sampai Ia datang yang kedua kali. Rupanya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesaksian adalah sesuatu yang kuat luar biasa. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, orang-orang yang punya kesaksian Yesus
itu menjadi musuh kebenaran. Orang-orang yang punya kesaksian Yesus dalam tubuhnya, dia bisa mengalahkan musuhnya. Orang-orang yang punya kesaksian Yesus menjadi berharga di mata Tuhan. Sebab ketika dia hidup memberitakan kematian Yesus, ketika dia mati, dia berada di bawah mezbah Tuhan, diberi pakaian putih dan daun palem. Nyawanya dihargai oleh Tuhan. Doanya ditampung dalam bokor emas, dan itu menjadi malapetaka bagi dunia, bagi orang yang tidak percaya. Jadi orang yang punya kesaksian Yesus di dalam tubuhnya adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Dia dihargai oleh Tuhan, dijaga dan diberi kekuatan. Sehingga setiap kita melakukan perjamuan kudus, makan tidak hanya sekedar roti, tidak hanya sekedar seteguk anggur. Itu membuktikan di dalam diri kita bahwa saya memberitakan. Saya memberitakan sampai Yesus datang. Saya berharga di mata Tuhan. Saya berharga, saya sangat berharga. Baik hidup saya maupun mati saya dihargai oleh Tuhan. Dan kalau saudara merasa dihargai oleh Tuhan, bagaimana keadaan hidup saudara? Saya kira saudara pasti menghargai diri saudara. Ada orang yang tidak menghargai dirinya, aku ini apa, habis bodoh, melarat, tidak punya apa-apa, nggak menghargai dirinya. Lalu akhirnya dibuang-buang, dari sore sampai pagi duduk di perapatan sambil membanting-banting kartu kecil itu, ya, asik begitu. Tapi kamu nggak pulang, apa kamu nggak punya keluarga? Enggak, aku nggak berharga, aku ditolak, aku tidak ada nilainya. Kita bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau saudara mengikuti perjamuan, kekuatannya adalah pemberitaan. Berita kepada diri sendiri dan berita kepada orang lain. Kesaksian bahwa Yesus ada di dalam diri saya, bahwa saya punya kesaksian Yesus. Yesus berharga dan menghargai kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Roti dan anggur tidak hanya sekedar menjadi roti dan anggur. Telah dikuduskan, telah diberkati, telah menjadi lambang dan membuktikan kita berharga di mata Tuhan. Jadi, apakah kekuatan yang kedua dari perjamuan? Membuktikan kita memiliki kesaksian. Amin. Kesaksian yang kuat, kesaksian dalam pemberitaan. Jadi bersaksi itu sama dengan pemberitaan. Di dalam Injil dikatakan, yang namanya pemberitaan itu bisa menginjil, menyampaikan berita Injil. Orang-orang yang diberi karunia khusus, mereka menyampaikannya dengan kata-katanya, dengan teori-teorinya, membuat orang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang bisa bersaksi menginjil dengan tingkah laku Kristen. Perubahan dalam hidup, pembaruan akal budi. Yang tadinya jahat menjadi baik. Yang tadinya curang menjadi jujur. Yang tadinya pembohong menjadi orang yang menepati janji. Sehingga orang itu berubah dalam hidupnya. Kasihnya nyata, pengorbanannya nyata, pengampunannya nyata, tidak jahat. Itu adalah kesaksian dalam hidup. Lalu orang bertanya, siapa tahu itu kok baik sekali, jujur, dan tidak arogan, rendah hati, bisa diandalkan. Oh, dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki kesaksian di dalam tubuhnya, yaitu perjamuan. Perjamuan yang dijalankan untuk menguatkan kita dan menguatkan orang lain yang melihat. Jadi selain punya kekuatan ingatan yang menyegarkan, juga punya apa yang namanya kesaksian. Kesaksian
yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Ya, mari kita baca saja untuk mengatakan betapa bernilainya kesaksian itu. Kita baca bersama 4 ayat ini. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Perjamuan kudus adalah deklarasi Tuhan Yesus ada di dalam diriku. Aku telah memiliki hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menandai aku sampai bangkit. Dan pada kedatangan yang kedua, aku diperhitungkan. Lalu yang ketiga, apa yang kita dapati? Di dalam perjamuan ternyata ada ancaman. Ancaman itu membangun, bukan ancaman itu menyakitkan dan menjatuhkan. Sebab di dalam ayat yang ke-27 dikatakan dengan jelas ayat itu begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ada ancaman, barang siapa dengan cara yang tidak layak, maka ia berdosa dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita berdosa dengan tubuh dan darah Tuhan, tidak ada pengampunan yang bisa kita nikmati. Maka dari itu, ancaman ini membangun. Ancaman ini mendorong kita supaya apa? Sebelum masuk dalam perjamuan, kita menguji diri kita sendiri sehingga kita berlayak di hadapannya. Mengapa kita harus dengan cara yang layak? Dalam ayat 21, dalam pasal ini juga, tidak usah dilihat, saya akan menyampaikan isinya. Paulus mengecam jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu ketika akan mengadakan perjamuan, mereka ada yang makan banyak-banyak rotinya, dan ada yang minum banyak-banyak anggurnya, sehingga ada yang lapar dan ada yang mabuk. Dalam perjamuan itu, cara yang tidak layak adalah mereka rebutan. Ada mereka egois, sehingga ada yang lapar, ada yang mabuk. Masa perjamuan bisa bikin mabuk? Ya bisa aja. Nanti Pak Edi mengedarkan. Kalau saudara mengambil 1, aku mau 2 Pak, aku mau 3, aku mau 4. Langsung diambil beberapa gelas, yang lainnya gak kebagian. Pak Yanto mengedarkan roti. Dia ambil roti semuanya, biar aku kenyang. Sebab kalau makin banyak aku makan tubuh Yesus, makin hebat kesaksian yang aku punya. Begitu? Itu namanya egois. Jadi, cara yang tidak layak itu adalah kita membiarkan orang lain lapar dan kita menjadi mabuk atas perjamuan itu. Itu dalam ayat yang 21. Ditegaskan dalam ayat yang ke-33 dan 34. Jika kamu lapar, makan dulu di rumahmu sampai kenyang. Ketika perjamuan, haruslah makan sesuai porsi yang dibagikan. Karena apa? Jangan sampai ada yang lapar, ada yang mabuk. Kamu harus menunggu. Sehingga apa? Ada kebersamaan. Sebagai lambang Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Semuanya adalah tubuh Kristus yang berharga. Itu adalah cara yang tidak layak. Jadi apa yang dilakukan itu sendiri tidak layak. Dalam arti fisik, dalam arti yang nyata. Lalu yang kedua dalam ayat 29.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makan roti dan minum anggur tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan. Artinya menganggap itu hanyalah roti biasa, itu adalah anggur biasa, nggak ada artinya apa-apa. Maka ia berdosa terhadap tubuh Tuhan. Itu yang membuat orang tidak layak. Itu yang membuat orang tidak sopan, membuat orang yang tidak hikmat, membuat orang yang tidak menguji diri sendiri. Sehingga hukuman akan mendatangi dia. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, hukumannya bisa lemah orang itu. Imannya lemah secara otomatis. Keyakinannya lemah, pengharapannya lemah, dan persekutuannya lemah. Bisa sakit dan bisa mati. Ayat 30 dikatakan begitu. Tetapi batasan itu adalah tanda bagi kita supaya kita melakukannya dengan cara yang layak. Sehingga ketika kita mengambil roti dan meminum cawan itu, hendaklah kita mengingat dan dengan hormat kita melakukannya. Bahwa apa yang kita lakukan adalah pemberitaan, memberikan kesaksian di dalam hidup kita bahwa Yesus telah mati. Itu adalah batasan yang membuat kita sadar, kita ingat, kita kembali kepada keyakinan yang utuh dan kesegaran iman yang utuh. Bapak Ibu semuanya pernah di jalan. Apa yang kita perhatikan kalau kita sedang berkendara di jalan? Jalan raya biasanya dibelah menjadi dua bagian. Ada garis di tengahnya. Hanya yang di desa-desa jalan tanah nggak ada garisnya ya. Garisnya mungkin becek semua. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat garis, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ada garis lurus putih, nggak putus-putus. Apa artinya? Ya, kalau garis itu lurus putih, itu adalah sebuah garis pembatas kiri dan kanan yang tidak boleh orang melewati garis itu. Kalau melewati, melanggar, ada polisi, saudara ditilang. Kalau garisnya putus-putus, barulah mendahului boleh. Itu kan seperti lampu ya. Lampu hijau, saudara jalan santai. Lampu kuning jalan cepat-cepat. Lampu merah ngebut. Itu biasanya kita. Kalau ada jalur di tengah jalan itu, langgar aja, tidak ada arti apa-apa. Itu adalah peringatan bagi kita. Itu batasan. Apalagi kalau jalur di pinggir. Ya. Di pinggir jalan itu ada pembatas putihnya. Jangan sekali-kali melanggar pembatas di pinggir jalan. Ya. Saudara pernah melanggarnya? Garisnya apa? Belok aja ke kiri, apa yang terjadi? Nyemplung selokan. Gitu. Saudara kan nyemplung selokan betul. Garis itu menunjukkan bahwa itu batas antara jalan yang aman dan jalan yang tidak aman. Sehingga pembatas-pembatas itu, garis-garis itu memberikan peringatan. Kalau kita melanggar, kita akan mengalami bahaya. Demikian juga perjamuan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah sebuah ancaman. Haruslah kita melaksanakannya dengan cara yang layak. Menguji diri, mengakui Tuhan, dan menunggu teman-teman yang lain. Sehingga sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat. Gak ada yang minum 2 porsi, gak ada yang minum 3 porsi, gak ada yang kelaparan, semuanya dapat. Maka dari itu setiap perjamuan diedarkan semua. Pemimpin perjamuan harus bertanya, apakah semua sudah mendapat? Itu adalah bertunggu sampai dapat semua. Itu adalah 3 kekuatan dalam perjamuan. Kalau kita mengadakan perjamuan, kekuatan yang pertama adalah mengingat, memorize. Mengingat akan kematian Yesus, menyegarkan iman kita.
mencerahkan pengharapan kita, menguatkan persekutuan kita. Sembari makan roti, pikiran kita membayang kepada kejadian 2000 tahun yang lalu, membayang kepada saat pertama saya bertobat. Ketika kita perjamuan, kita memberitakan kepada orang lain, menunjukkan punya kesaksian yang membuat kita diperhitungkan oleh setan maupun oleh Tuhan. Dan ada ancaman dalam perjamuan itu, jika kita melakukan dengan hikmat, dengan cara yang layak, berkat akan menuntun kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita menyiapkan hati kita, mari menguji diri kita, menebalkan iman percaya kita, sehingga kita mengambil roti dan anggur, semuanya menjadi terang benderang di hati kita. Haleluya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kami. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari tundukkanlah kepalamu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah firman Tuhan sudah diberitakan, dan biarlah hatimu, pikiranmu seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu malam, Ia mau diserahkan. Ia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah makan Ia mengambil cawan. Lalu Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau memberikan sakramen yang bisa terlihat dan memiliki arti yang sangat dalam, di mana kami boleh mengingat akan pengorbananmu, kematianmu di kayu salib, pengesahan perjanjian baru yang berlaku dalam hidup kami. Dan juga kami boleh memberitakan kepada dunia ini, kepada diri kami sendiri, bahwa kami punya kesaksian Yesus dalam diri kami, yang membuat kami berharga di matamu, membuat kami dibenci oleh iblis, tetapi kami bersyukur karena Tuhan menjagai kehidupan kami. Marilah Bapa, sekarang ini kami sangat rindu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Kau kuduskan kami satu persatu, Kau sucikan kami satu persatu, Kau urapi kami satu persatu, sehingga kekuatan dan makna daripada perjamuan kudus boleh kami kuasai dengan baik, boleh kami pahami dengan sempurna, sehingga kami pulang dengan kekuatan baru, pulang dengan semangat baru, dengan iman baru, dengan pengharapan yang kokoh, dan persekutuan yang akrab dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami, sebab ini sekarang menjadi lambang daripada tubuh dan darah-Mu, juga pengesahan perjanjian baru. Kuduskanlah setiap tangan yang akan terulur mengambil perjamuan ini. Kuduskanlah mulut yang mengecap perjamuan ini, dan hati yang menerima, sehingga kehendak Tuhan dan kekuatan Tuhan dicurahkan sepenuhnya kepada kami, dan kami menjadi kuat menghadapi dunia yang terjadi di hadapan kami, yang bergelora dan membuat kami ketakutan dan penuh kekhawatiran. Kami percaya Tuhan beserta kami. Kesaksian Tuhan ada dalam hidup kami dalam perjamuan ini. Maka dari itu kami bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, pada malam Tuhan serahkan yang mengambil roti dan memecah-pecahkannya, kemudian membagi-bagikannya di antara para muridnya. Lalu Ia berkata, makanlah ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Setelah makan, Ia mengambil cawan, lalu Dia mengucap syukur, membagikannya kepada para murid dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkenalkan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kita akhiri dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah menyelenggarakan ibadah yang disertai perjamuan kudus, dan biarlah kekuatan-Mu Kau alirkan kepada kami, berkat-Mu Kau curahkan kepada kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberi keberhasilan, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi, sehingga boleh diselesaikan dengan baik semua pekerjaan yang dijalankan. Anak-anak yang masih sekolah Tuhan berkati di bangku pendidikan, daya upaya orang tua untuk menolong mereka dalam pendidikan kiranya boleh berhasil. Dan juga Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami, karena Tuhan adalah kepala bagi rumah tangga kami. Berkati dengan makanan minuman yang cukup, berkati dengan kesehatan, dan berkatilah dengan keamanan dimanapun kami berada. Bila perlindungan-Mu nyata, penjagaan-Mu nyata atas kami. Tidak ada seorang pun yang terantuk oleh batu maupun terkena bencana oleh karena Tuhan tidak menyertai kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan senantiasa. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang akan diserahkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Kau memberkati rupiah demi rupiah yang telah dipersembahkan. Dan juga Tuhan
mengembalikan dengan berlipat kali ganda apa yang telah dikorbankan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Hantarlah, pimpinlah kami dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan selamat, dan berkatilah minggu ini, supaya kami mengalami sukacita bersama dengan Engkau. Saudara yang kekasih, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati-Mu, kiranya Tuhan menyinari wajah-Mu, kiranya Tuhan menyerahkan seluruh berkat kasih setia kepadamu. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai saleh-salehnya pada hari kedatangannya yang kedua kali. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.